Pak, bagaimana nih untuk menghadapi persiapan UTS dan bagaimana nanti waktunya ya. Nah, jadi untuk minggu ini kita perlu diskusi ya. Dan ini ada beberapa informasi saja ya ingin Bapak sampaikan terkait waktunya dulu lah ya. Terkait waktu persiapan nanti kalian akan menghadapi namanya UAS ya. Nah, mungkin Bapak juga nggak tahu apakah kalian sudah punya kalender akademik atau belum, Bapak kurang tahu ya. Nah, tapi ini Bapak sampaikan saja ya terkait dengan waktu yang yang nanti akan dihadapi oleh kalian ya untuk persiapan akhir semester ya. Nah, tentu di sini ada polanya ya, ada polanya. Oke, ini apa namanya penting buat Bapak sampaikan ke kalian ya, supaya kalian lebih detail lagi untuk persiapannya gitu ya. Dimantapkan lagi karena emang yang namanya persiapan UTS kemarin itu atau kalian telah melakukan UTS itu tentu akan berbeda dengan pada saat UAS. Kalau UAS itu sudah lebih rinci ya, sudah lebih detail. Kemarin dapat lihat yang melakukan uji coba terhadap sebuah software Unity, alhamdulillah semuanya bisa menguasai ya. Namun di sini ada beberapa hal yang perlu kalian gali lebih dalam lagi. Ya, maksudnya kalian nanti akan menemukan suatu konsep objek ya yang nanti bisa buat sebuah karya ya, tentu di bidang VR. Boleh itu terkait dengan games ya, boleh terkait dengan animasi. Nah, itu bisa kalian ulik ya atau dicoba. Untuk referensi saya kira sudah ada ya di sistem, jadi learning itu bisa kalian dipelajari. Oke, baik, ini Bapak sampaikan saja terkait dengan waktunya dulu ya, biar kalian semua nggak kaget ya, nggak mendadak gitu ya, nggak semuanya mendadak, tapi ada perencanaan ya, ada estimasi waktunya ya. Oke, di sini Bapak akan coba untuk menginfokan ya terkait dengan waktu ya. Nah, ini pada hadir semuanya, alhamdulillah ya, jadi bisa lebih kondusif ya. Nah, ini sudah terlihat belum? Belum Pak, harusnya. Belum. Ya, sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Nah, di sini estimasi waktu kita ya di tanggal 23 ya. Nah, ini tentu di pertemuan 10 yang itu akan sampaikan terkait dengan diskusi waktunya ya. Nah, jadi kalian tinggal berapa pertemuan lagi nih, sangat singkat ya. Jadi kalau lihat kalender akademik yang tahun sekarang gitu emang lebih agak cukup padat waktunya gitu ya. Agak cukup padat gitu dan Bapak harapkan ini persiapannya mantep ya, terutama kalian yang nanti akan menghadapi yang namanya adalah UAS ya, atau ujian akhir semester ya. Yang mana nanti kisi-kisinya itu tidak lain adalah kalian membuat suatu teknik ya konsep dalam penguasaan Unity 3D ya. Minimal itu sebuah karya games ya. Nah, itu yang memang nanti dicoba ya. Oke, baik, di sini sudah ada konsep waktunya ya. Jadi untuk waktu ini bisa dibilang sangat pendek atau sangat singkat ya. Nah, jadi untuk pertemuan sekarang di 10 ya full diskusi saja. Nah, namun nanti untuk di hari Sabtu jelas ada e-learning ya karena kan Natal ya. Nah, cuma nanti di sini ya di pertemuan minggu depan, nah ini Pak sampaikan saja di sekarang ya biar kalian nggak kaget dan juga nggak kelimpungan. Jadi di sini fenomenanya adalah kalian nanti melakukan kuis ya dan konsep e-learning ya jadi dalam satu waktu ya dan memang di sini sudah diestimasikan ya untuk tahun sekarang ini polanya kayak gini, mungkin sama dengan pola tahun kemarin atau nggak tahu Bapak beda apa enggaknya, tapi yang jelas Bapak dapat konsep dari kampus seperti ini ya, bahwa yang namanya keterkaitan dengan waktu. Nah, untuk di UTS ya UTS di UAS ya di UAS. Nah, ini waktunya itu di tanggal 24 ya 24. Jadi di sini ada masa tenang ya, ada masa tenang dan Bapak harapkan di sini memang nggak ada pengganti ya. Bapak harapkan nggak ada pengganti. Jadi nanti pihak akan meng-cross check ya. Nanti kalau Bapak rasa sih absensi kalian nggak ada masalah ya. Yang tentu rajin mengikuti perkuliahan secara
online atau daring ya, Bapak rasa nggak ada masalah. Jadi tidak ada pengganti ya. Nah, jadi intinya untuk di pertemuan minggu depan ya, kalian itu dihadapkan dengan fenomena kuis yang kedua ya, dan juga e-learning ya. Jadi dalam satu waktu bersamaan gitu ya. Jadi dalam satu waktu bersamaan ya. Nah, untuk kuisnya juga itu di pertemuan minggu depan dan sekaligus e-learning itu di satu waktu ya. Cuma nanti ada jeda waktunya. Kapan kuis, kapan e-learning, ada jeda waktunya ya. Itu nanti sudah ada konsepnya di e-learning ya, udah Bapak petakan juga ya. Nah, namun nanti untuk di pertemuan ke 13-14, nah Bapak akan coba untuk diskusi persiapan nanti terkait dengan model project UAS-nya ya, terkait dengan pemetaan games itu ya, yang ada pada Unity 3D yang kalian lakukan di Unity 3D-nya ya, di konsep software-nya. Jadi diulik-ulik itu ya, kalian mengulik, mencoba, menganalisis, kemudian nanti bisa menyimpulkan ya. Jadi minimal kalian sudah menguasai dulu ya. Nah, jadi di sini ya kalian ada masa tenang ya di minggu ketiga atau keempat ya ini. Nah, di sini masa tenang dan UTS ya UAS-nya itu di tanggal 24 sampai tanggal 5 Februari ya. Nah, jadi Bapak harapan persiapan UAS lebih matang daripada UTS kemarin ya. Nah, memang untuk UAS itu mohon maaf sekali tidak ada susulan ya, karena nanti cakupannya direkap semua dari fenomena kuis ya, kemudian nanti ada e-learning digabung ya, kemudian dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke 11 ya tentunya ya. Nah, jadi itu nanti cakupannya semua ya. Jadi dari tugas, kehadiran, kemudian kuis ya. Nah, itu nanti berpengaruh. Nah, untuk UASnya juga harus ditekankan bahwa memang nanti proyeknya sudah harus terarah ya. Nanti kan gamesnya game apa gitu yang bebas ya. Tapi nanti modelnya ilustrasinya adalah kalian ngebangun sebuah konsep menu ya, kemudian ada submenunya ya, kemudian juga ada model kontrol dari mulai submenu activity-nya, misalkan kayak edit text, text view, button ya dan sebagainya. Nah, kemudian nanti untuk cakupan database-nya bisa menggunakan MySQL atau SQLite ya, silakan. Dan untuk level game-nya itu minimal 3 ya. Nah, silakan nanti kalian gunakan pola untuk games-nya itu menggunakan button atau gestur, terserah ya. Mau gestur, mau button, terserah ya. Nah, nanti juga ada konsep penjelasan detail mengenai apa yang kalian buat. Jadi contohnya ada semacam storyboard ya, ada storyboardnya. Nah, itu penting buat nanti Bapak ngelihat ya, apa sih inti dari sebuah aplikasi yang kalian ciptakan itu sendiri ya. Nah, jadi itu yang memang Bapak ingin tekankan, bahwa yang namanya untuk di UAS itu terkait dengan proyek utuh ya. Nah, berbeda dengan di UTS kemarin ya. Nah, itu polanya masih umum. Nah, sekarang sudah khusus, jadi artinya kalian sudah ada pembekalan ya dari awal UTS kemarin. Contohnya apa? Ada berapa case terkait fenomena-fenomena VR. Nah, sekarang itu mulai kalian terapkan atau mulai kalian garap gitu ya, melihat literatur yang sekarang tren itu apa ya. Kalau kalian menciptakan sebuah karya games, nah ini penting buat kalian gali lagi ya, penguasaan lewat aplikasi software itu sendiri ya, seperti itu. Jadi Bapak harapan kalian mampu menciptakan atau mengcreate suatu karya sendiri ya, itu yang tentu fenomenanya yang sudah ada tentunya ya, jadi nggak langsung bikin jadi dari nol, tapi kan bisa melihat dari yang sudah ada ya. Nah, tentu ini juga akan berjenjang ya. Nah, jadi kalian akan membuat suatu laporan karya ilmiah ya, atau nanti laporan pra-TA atau praskripsi. Tentu di situ ada fenomena-fenomenanya yang muncul apa, kalian akan ngebangun apa, kalian akan merancang apa, kalian akan merencanakan hal apa ya. Nah, jadi nanti itu bisa terlihat ya, bisa kelihatan. Nah, jadi sehingga kalian akan mengadopsi dari suatu pemikiran ke dalam sebuah konteks objek nyata yang ingin kalian ciptakan, seperti itu ya. Nah, jadi untuk konsep waktunya kelihatan ya. Jadi minggu depan itu kalian akan menghadapi yang namanya kuis kedua dan sekaligus e-learning. Ya, tentu nanti ada durasi waktu agak berbeda. Ya, jadi dalam waktu tapi beda gitu ya. Nah, misalkan kalau kuis pada saat jam kuliah misalkan, nah nanti kalau yang untuk e-learningnya, nah itu ada jeda waktu tersendiri. Jadinya tapi masih dalam satu waktu. Ya, artinya apa? Sekitar masih dalam area 24 jam itu. Jadi nggak lewat 24 jam. Ya. Nah, misalkan nih project quiz mulainya jam 10, misalkan sampai jam 12, misalkan ya. Nah, e-learningnya bisa nanti sampai jam 23.00. Ya, seperti itu. Jadi
satu hari itu ada 2 kegiatan, yaitu ada kuis dan e-learning ya. Oke, sampai sini ada yang mau kalian tanyakan dulu barangkali? Silakan. Silakan yang mau nanya dulu. Jelas ya terkait waktu barangkali? Jelas, Pak. Nah, itu ya, jadi intinya alur untuk model minggu depan itu ada quiz dan learning ya. Nanti kita akan bahas full di pertemuan 13 dan 14 ini untuk Bapak ingin mengecek ya sejauh mana kalian menguasai Unity 3D-nya ya. Dan untuk modul lah Bapak rasa cukup ya. Jadi ada beberapa referensi juga yang udah Bapak sampaikan ke kalian ya. Nah, itu bisa kalian adopsi ya, secara gamblangnya di situ bisa kalian diulik-ulik ya. Dan kalaupun mau lihat fenomena lebih detailnya itu kan ada di beberapa referensi jurnal ya, seperti itu ya. Nah, untuk yang Bapak sampaikan juga ya terkait dengan VR ya, itu kan berjenjang. Nah, jadi ini adalah contoh pola yang Bapak berikan kemarin itu, bagaimana ya seorang mahasiswa itu atau mahasiswa itu bisa menemukan suatu gagasan konsep yang nanti bisa lewat informasi sebuah karya ilmiah ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini kan kalian harus menemukan dulu masalahnya ya. Nah, ini dalam sebuah konteks penemuan suatu ide itu kan tidak gampang ya. Nah, makanya Bapak coba untuk memberikan informasinya ya. Nah, jadi Bapak akan bahas yang minggu kemarin ya dengan yang sekarang akan dibahas juga nih. Jadi kalau untuk nanti UAS mah ya tidak harus rinci seperti ini, nggak usah ya. Jadi kalian tinggal membuat desain aplikasinya dulu ya, baru nanti masuk ke outline apa tujuan gamesnya, kemudian bagaimana fenomena-fenomena terjadi pada games itu, kemudian apa storyboardnya. Udah, itu pun cukup ya. Nah, kalau yang ini apa? Ketika nanti kalian menghadapi suatu konsep pembuatan laporan ilmiah, jadi kalian sudah terbiasa ya, sudah terbiasa. Jadinya apa? Mulai kalian cari tahu dulu ya, apa dasarnya, apa yang menjadikan sebuah objek itu bisa diteliti. Ya, muncul dari sini ya. Nah, di cerita ini ya apa penemuan yang misalkan kalian tuh temukannya apa, masalahnya apa, ya. Kemudian dipecahkan lagi ya. Misalkan yang sekarang tren itu adalah VR terkait dengan model iklan misalnya. Nah, masalahnya itu apa? Misalkan cetak brosur mahal dan sebagainya, ya. Nah, tentu itu kan fenomena-fenomena yang krusial terkait dengan apa? Estimasi waktu dan biaya. Ada cost, kemudian juga ada kesempatan untuk waktunya kapan orang itu bisa tahu ya lokasi di mana, tempat di mana, itu kan juga suatu masalah ya. Biasanya kan kalau dunia pangsa pasar produk ya itu kan cakupannya satu area aja. Nah, ini bagaimana bisa mengefektif dan mengefisienkan. Tahu ya efektif efisien ya. Jadi ada terkait dengan waktu dan terkait dengan cost atau biaya ya. Nah, kemudian kalian pisahkan lagi. Nah, ketika kalian menghadapi masalah pembuatan sebuah objek penelitian itu, ya, baik itu VR ataupun yang lain, ada tujuannya apa? Ya, nah ini juga penting ya. Makanya ketika nanti kalian di UAS, ya, ini ya yang ingin Bapak berikan ya atau ingin Bapak sampaikan kalian bahwa yang namanya aplikasi dibuat itu harus ada maksud dan tujuan tertentu ya. Nah, itu makanya cukup di poin 1 ya, dan nanti sampai ke tahap bagaimana game itu bisa dirancang. Nah, jadi kalian cukup menampilkan sebuah objek yang ingin kalian buat, ya tujuannya apa, kemudian juga tuh ada beberapa tahapan ya. Nah, kemudian nanti di situ kalian ceritakan yang fenomenanya itu apa, game itu terkait dengan apa, ya kan arahnya kemana game itu, ya kan. Nah, kemudian untuk alur awalnya bisa kalian gunakan storyboard, ya. Nah, itu aja cukup kalau di wasmah gitu ya. Jadi ini tidak usah semua seperti ini, nggak usah. Ya, jadi dia cukup hanya ada tujuan, ya konsep dibuatnya aplikasi itu buat apa, kemudian juga fenomena yang terjadi pada aplikasi itu apa, ya, kemudian nanti hasilnya bagaimana, kemudian baru kalian ulas di storyboard, ya itu. Jadi cerita awalnya bagaimana, ya seperti itu ya. Jadi itu penting ya. Nah, kalau ini mah kalau kalian nanti menemukan suatu objek karya ilmiah yang nanti tentunya pada saat pra-TA, jadi akan berkesinambungan ya. Jadi ada objek yang kalian teliti, kemudian juga ada objek yang nanti harus kalian selesaikan masalahnya apa. Jadi kan solusi itu. Ya. Nah, jadi ini contoh bahwa yang namanya mahasiswa juga harus punya hasil yang dipikirkan dari masalah yang ada. Jadi sering-sering baca-baca jurnal, ya.
Nah, kenapa? Karena nanti kalau kalian ngebangun suatu rancangan namanya topik T itu nggak gampang, ya, nggak gampang gitu ya. Harus ada masalah inti yang dicari, ya. Kemudian ada masalah yang dipecahkan, kemudian ada masalah itu dipilah-pilah, ya. Nah, ini masih dasar, makanya apa pembekalannya dari sekarang dulu aja gitu ya. Apalagi kan kalian ini apa namanya nggak kerasa waktu terus berjalan gitu. Tentu kalian menghadapi para TA, tentu TA. Nah, Bapak kasih pembekalan dari sekarang biar kalian juga nanti udah siap gitu ya. Oh, Pak, saya nanti VR ini sudah menemukan ide ini. Pak, saya sudah menemukan konsepnya ini. Nah, silakan tuh nanti diperdalam lagi keilmuannya. Apa yang menjadi ciri khas itu masalah intinya tuh apa? Jadi bukan secara umum lagi, bukan secara general lagi, tapi sudah masuk ke poin utamanya. Ya, bahwa yang namanya masalah itu sudah terlihatan yang dipecah sebagai masalah general mana, yang inti mana. Nah, kalian pecahkan yang intinya, bukan yang generalnya. Ya, jadi ada masalah khusus gitu yang memang itu poin penting ya ketika nanti cantumkan di batasan masalah. Nah, itu ya jadi Bapak harapkan apa ilmu ini nempel di kalian semua pembekalannya ya. Karena kalau kalian nanti lihat TA pun punya orang gitu ya, akan bingung juga ini dari mana awalnya. Nah, itu kan harus ada dasar yang ditelitinya. Ya, apa dasarnya meneliti masalah ini? Nah, ya, itu pun penting. Makanya idenya harus ada dulu. Ya, nah makanya Bapak coba menerapkan sebuah konsep ide. Nah, kalau Bapak lihat dari tugas yang kemarin, ya, nah hampir semua itu menguasai, tahu ya cara bikin cube gimana, cara bikin pola gimana, ya. Ya walaupun beberapa akses ada yang nggak bisa dibuka gitu karena minta hak aksesnya ada yang terkunci gitu. Tapi secara generalnya so far ya nggak ada masalah sih kan menguasai gitu. Nah, cuman itu penting nanti bertahap. Misalkan menguasai itu coba diulik dengan konsep yang berupa animasinya. Misalkan ada objek orang atau objek yang terkait dengan model ilustrasi sebuah animasinya ya yang menjurus ke edukasi ya misalkan ada games ini terarah gitu ya terkait dengan model ilustrasinya apa ya. Nah, misalkan selevel anak-anak sekarang yang hobinya main game, nah itu diarahkan apa kira-kira menjadi acuan untuk edukasinya di mana, ya kan? Kemudian juga apa pola yang nanti akan diciptakan bagaimana, itu aja dulu, ya. Nah, itu penting minimal kalian kuasai di situ, ya. Nah, jadi jangan terfokus sama satu titik, oh ternyata game ini banyak juga. Nah, lihat aja, ya. Nah, lihat aja nanti fenomena-fenomena yang kalian kuasai yang mudah, yang kira-kira bisa kalian cerna, yang bisa diadopsi dari konsep yang udah ada, yang bisa digarap lagi lebih up to date-nya apa, begitu, ya. Nah, coba itu nanti dijadikan referensi untuk nanti di bahan UAS, ya. Nah, makanya aku bilang tadi ya, jadi yang namanya persiapan buat UASnya adalah kalian menciptakan suatu karya dulu. Ya, ini masalahnya udah ada masalahnya. Masalahnya adalah mencari suatu turatur animasi games. Nah, dibedah lagi gamesnya apa nih, yang terkait apa nih, atau polanya bagaimana. Nah, itu kan penting ya. Ini kan suatu tantangan buat kalian yang harus dipecahkan. Nah, begitu pun nanti TA ya. Apalagi kalau namanya topik tugas saya itu atau topik pra TA itu nggak ujuk-ujuk ada, nggak simsalabim jreng ada gitu, enggak. Justru kalian harus memikirkan, melihat, ya. Nah, sumber referensi kumpulkan, ya, dibedah, dipilah-pilah, ya. Apa nih solusi yang belum terpecahkannya, apanya? Fenomena yang muncul yang belum terpecahkan apanya, di segmen mananya. Kemudian kerangka metodologi pemikirannya tuh sama nggak dengan yang saya akan ajukan. Kalau ada, nah lihat lagi, ada nggak kelemahannya? Nah, di kemarin itu bisa kan tambahkan kelebihannya yang kalian usulkan, nah itu bisa tuh ya. Nah, jadi itu penting buat kalian semua tuh dimiliki ya. Kenapa ya? Karena namanya mahasiswa harus punya rasa inovasi, ya ada pembaharuan gitu ya. Jadi enggak semata-mata mengadopsi yang dari sudah ada, tinggal ditambahin karakter dari sistemnya, enggak juga. Tapi nanti metodologinya ataupun ide-ide konsep perancangannya mau pakai apa, ya. Nah seperti itu. Jadi penting buat kalian tahu dulu, ya dibedah dulu nih konsepnya mau arahnya kemana. Itu kalau kalian ngambil segmen tentang VR. Nah, ini Bapak juga memberikannya langsung to the point ya, bahwa yang namanya kalian nanti menghadapi selain masalah UAS ya, gitu, harus kelihatan juga nih pada saat nanti di topik tugas akhir TA, nah itu pun harus terarah. Ya, apa nih yang jadikan sekarang lagi tren tuh apanya, gitu. Di mana yang lagi tren, kan kelihatan tuh polanya. Ya, nah kemudian saya nanti mau masukin metodenya apa di situ, ya itu boleh, tapi tanpa, nah ini merubah isinya, ya tanpa menjiplak isinya. Ya, jadi hanya kalian melihat dulu
literaturnya apa, kemudian apa yang ingin kalian terapkan di situ, ya. Fenomenanya apa nih yang kira-kira bisa kalian masukin di situ, ya. Jadi bukan berarti kalian, nah adanya plagiat itu, ya berawal dari apa, judulnya sama, ya, kemudian kerangka pemikirannya sama, nah itu menjiplak. Tapi kalau metodenya udah beda, nah kemudian juga dari batasan masalahnya beda, itu bukan suatu plagiat, ya, walaupun masalahnya sama, ya, misalkan fenomenanya apa, terkait dengan pemetaan VR, markerless misalkan, ya itu kan objeknya secara umum, ya, tapi markerless itu arahnya kemana, nah itu yang objeknya beda, kemudian juga kerangka pemikirannya beda, nah itu nggak ada plagiat, aman berarti, ya. Nah jadi kalau dikatakan plagiat mah masalahnya sama, ya, tujuan juga sama, ya, kemudian hasilnya jelas sama, nah itu juga itu plagiat. Tapi kalau yang nanti arahan metodologinya dipakainya A atau B, nah misalkan yang sudah ada metodologi A kalian ubah jadi B, itu udah merubah metodologi, itu bukan plagiat, ya. Nah kemudian kerangka penelitiannya, nah lihat dari apa alurnya, jalan ceritanya bagaimana, apa yang terjadi, nah lihat dari ujungnya apa, identifikasinya, ya. Jadi kerangka penelitian itu dari identifikasinya udah beda, ya berarti bukan plagiat, ya, seperti itu. Nah itu contoh fenomena-fenomena nanti akan hadapi, ya, ketika akan mengambil suatu objek yang akan diteliti, ya, seperti itu sih polanya, ya. Nah jadi yang cakupan latar belakangnya juga, ya, dalam sebuah segmentasi mengambil produk, ya. Nah ini pun juga terlihat, ya, ada yang dibutuhkannya, ya, ini ada modelnya, ya. Nah misalkan tadi outputnya adalah hiburan game, berarti ada proses yang harus kalian lakukan, apa misalkan nerapin apa aja nih di game itu, apakah hanya tampilan gambar, ya, atau hanya berupa visual audionya aja, atau semuanya mencakup. Nah itu juga penting, ya, nanti kalian bisa melihat objeknya, ya. Nah harapan ini udah ketemu solusinya, ya. Nah jadi ini yang Bapak harapkan, kalian menemukan suatu ide, ya, dari hasil ngulik, ya, yang udah ada konsep modulnya, ya, ada banyak, ya, fenomena-fenomenanya. Nah itu, ya, yang ingin Pak berikan ke kalian, ya. Jadi ada motivasi juga, ya, supaya kalian tuh lebih siap lagi. Jadi tidak hanya kalian itu, ya, melihat yang sudah ada kemudian udah masukin aja nih metodenya ini sama kayak gini, enggak juga, ya, kan kelihatan, ya, hasil pemikiran kalian dengan orang lain itu pasti akan berbeda, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau untuk referensi ya banyak, ya. Nah, ini contohnya Bapak udah berikan juga sih. Ya, ini yang terkait dengan model modul, ya. Modulnya sudah ada, ya. Nah, ini bisa kalian pelajari. Ya, Bapak lihat juga udah ada berapa segmen yang memang masuk gitu ya di konsep yang kalian buat gitu. Bapak lihat udah masuk gitu, kayak bikin cube atau bikin kubus, ya, bikin bangun ruang, ada juga yang ya udah cakupannya lumayan bagus, ya, gitu. Nah itu tinggal dipoles, ya. Nah tinggal pemetaannya kelihatan gitu, ini objeknya kelihatan, ya. Nah itu harus sudah muncul. Jadi Bapak harapkan idenya itu, ya, dari sekarang udah terbangun, ya. Nah makanya ini penting nanti kalau kalian nanti menghadapi yang namanya TA juga sama, ya, seperti halnya menghadapi sebuah UAS. Kalau UAS kan waktunya agak singkat, ya, kalau TA agak panjang. Nah bedanya apa, objeknya langsung ditelitinya apa, ya, kemudian bagaimana penempatan konteksnya, ya, seperti itu. Dan memang ini termasuk proyek tugas besar, ya, nanti UAS itu, ya. Jadi ada beberapa hal yang mesti kalian dari sekarang tuh pikirkan gitu, ya, atau rencanakan, ya. Nah itu dari sekarang gitu, ya, Bapak harap bukan dari sekarang, ya. Jadi masih cukup panjang, ya. Nah jadi ini contoh pola-polanya, ya. Oke, udah punya Unity tadi semua kan, ya, paling udah semua sih, hampir semua, ya, karena yang dari tugas semua juga hampir semua mengikuti. Yang jelas, nah di situ pentingnya, ya. Jadi nggak ada masalah, tinggal kan dipelajari lebih detail lagi. Nah ini ada pola-polanya juga, ya. Nah ini kan juga Pak berikan juga. Nah kayak gini tuh bisa digarap sama kalian, ya, karena objeknya nanti kelihatan, ya. Pada saat ngebangun sebuah karya itu, ya, dilihatnya di apa, tahapan per tahapannya, ya. Jadi kalian itu ngebangun sebuah objek animasi games itu tuh nanti terarah, ya, polanya itu bagaimana gitu, ya, apa yang kalian itu lakukan di situnya, ya. Nah jadi kelihatan keterangan game ini dibuatnya bagaimana, ya kan, kemudian deskripsi gamenya apa, nah itu kan jabarkan di situ, ya. Makanya tadi Pak utarakan di konsep laporan nanti ada, ya. Jadi di aplikasi itu, ya, isi laporan itu mencakup nanti penjelasan program gamenya,
ya kan, screenshotnya, kemudian nanti ada konsep codingannya, ya. Nah, jadi penjelasan program itu juga petahapannya aja, ya. Jadi game ini tuh arahannya tuh bagaimana, ya. Dibuat program itu ada berapa segmen, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu sih pentingnya. Yang paling penting hasilnya kelihatan gitu, ya. Nah, itu warnanya gitu aja, simpel ya. Dari yang Bapak utarakan tadi ya, bahwa literaturnya, ya, itu tujuan itu apa gitu kan ya, kemudian nanti baru masuk ke konsep bagaimana cara merancang gamenya ya, lewat codingan itu bagaimana polanya itu di screenshot dan sebagainya ya. Nah, baru nanti ditampilkan file objek tentang gamesnya seperti itu. Nah, itu nanti pada satu UAS ya, Bapak berikan dari sekarang aja gambarannya ya, biar kalian nanti lebih siap lagi ya, seperti itu. Oke, ada yang mau nanya dulu barangkali, silakan yang menyampaikan atau menanggapi. Enggak? Maaf Pak, Ya, izin masuk. Silakan Farhan. Ini teh untuk pengerjaannya individual atau kelompok ya? Individu. Individu. Oh, individu. Ya, individu. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, kalaupun kelompok juga silakan, tapi nanti objeknya beda. Ya, misalkan Farhan sama Novandi, misalkan mau kerjasama ya silakan, cuma objeknya beda. Ya, jadi diskusikan nanti tentang terkait apa nih yang lagi tren, itu bisa diskusikan, cuma objeknya jangan sama. Ya, seperti itu, nggak boleh sama. Ya, gitu. Paling pengerjaan bareng gitu ya Pak, diskusi. Boleh, ya boleh seperti itu. Cuma tuh objeknya beda. Kan banyak game situ ya. Game, jadi nggak semuanya sama rata gitu, kelihatan dong gitu ya. Jadi beda polanya ya. Banyak ya. Dan makanya dari sekarang itu kalian coba teliti dari event-event jurnal deh. Ya, banyak baca. Yang waktu masih cukup nih. Ya, jadi dari sekarang ya. Karena UASnya punten nggak ada usulan. Beda sama UTS. Ya. Karena UAS itu nanti cakupinnya apa? Semua digabung. Project dari UTS, kuis pertama kedua, kehadiran, tugas. Ya, seperti itu. Ya. Dan termasuk juga yang e-learning juga itu masuk ya, karena itu masuknya ke absensi ya, jadi ya sifatnya e-learning ya, dan di pertemuan 12 e-learning, jadi apa harapkan semuanya mengikuti alurnya ya. Nah, makanya UASnya harus bagus gitu ya. Nah, tentu nanti feedbacknya dari situ ambilnya ya. Ada lagi yang mau nanggapi barangkali, silakan ya, silakan yang mau nanya mah nggak sok, jadi bisa diskusi ya, silakan ya. Pak, izin bertanya Pak, Ya, silakan. kalau untuk versi Unity-nya bebas atau harus sama semua? Gimana? Versi Unity-nya? Bebas. Nah, bebas silakan. Kan ada yang konsep Fourier, kemudian ada yang menggunakan konstruktor. Silakan aja, ya. Silakan aja, ya. Jadi untuk masalah teknis, Pak, saya udah ini versi ya, silakan ya. Jadi yang penting apa, objeknya kelihatan, hasilnya, outputnya kelihatan. Ya, dari proses, ya. Kemudian juga inputnya sama outputnya kelihatan. Ya, Dwiki ya. Baik Pak. Ada yang udah pernah pakai konstruktor belum di sini? Udah Pak. Lebih gampang mana sama Unity? Konstruktor. Nah, memang betul sih kalau Bapak itu lebih gampang konstruktor. Cuman ada kelemahan nggak Wiki di konstruktor? Cuman berbasis 2 dimensi Pak kalau saya mah. Nah, 2 dimensi doang ya. Nah, Iya. jadi kalau yang Unity kan 3 ya, betul ya? Ya, bisa Nah, 3D, bisa 2D, bebas Pak. nah itu jadi intinya paling penting apa, silakan nanti dicoba. Ya, nah database-nya, nah itu tadi ya, boleh dengan MySQL atau SQLite ya. Nah, jadi ada nanti boleh database-nya menggunakan MySQL atau SQL, silakan ya. Yang jelas nanti di desainnya itu ya ada sub activity yang sudah ada, misalkan itu control, edit text, text view, button dan sebagainya ya. Kemudian cukuplah untuk jumlah level gamesnya minimal 3 aja ya, minimal 3 ya, maksimalnya mah 4 udah lah. Ini udah mau level 10 masalah bating ya, udahlah nggak batasin aja minimal 3 ya, di minimal 3 aja, ini maksimal terserah gitu ya, cuman jangan terlalu banyak juga ntar pusing ya, jadi minimal 3. Kemudian nanti ada pola objek geraknya ya, boleh menggunakan button atau gestur, gimana enaknya kalian ya. Cuma nanti di games itu kelihatan ya polanya. Dari awal kalian mendeskripsikan objeknya apa,
kemudian tahapan nanti model level 1 bagaimana, level 2 bagaimana, level 3 bagaimana, kemudian dijabarkan dalam sebuah penjelasan di konsep program yang kalian buat itu sendiri. Ya, seperti itu. Ya, itu jadi model yang dikategorikan untuk bakalan konsep UAS. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan barangkali? Silakan. Nah, jadi yang Bapak minta nanti linknya ya. Pada saat waktu linknya. Jadi linknya kan nggak mungkin tuh dimasuk ke ini. Jadi yang di PDF kan nanti cukup hasil model program, deskripsi jabarkan programnya ya. Yang kalian buat gamesnya apa tuh jabarkan lewat PDF. Dan nanti hasil dari semua bentuk project RAR-nya ya atau nanti app-nya itu nanti silakan lewat link Google Drive ya. Kan nggak mungkin kalau lewat e-learning itu nggak mungkin, nggak muat gitu. Jadi yang di learning itu hanya PDF laporan terkait deskripsi program gamesnya ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang menyampaikan barangkali, silakan. Bangka yang mau nanya, yang belum jelas barangkali ya. Terasa ya Pak? Ya, silakan Farhan. Jadi untuk laporannya harus detail gitu Pak, atau hanya penelitian saja gitu? Iya, penelitian aja. Jadi deskripsinya tentang program itu apa, ya kan. Kemudian juga itu menceritakan apa sih isi laporan yang Anda buat terkait game itu apa, kan gitu. Ya, Iya. simple. Jadi Cuma nanti rincinya bisa kelihatan nanti dijabarkan lewat apa, hasil outputnya, ya kan, deskripsi prosesnya. Ini loh tahap level 1 ini menceritakan ini, level 2 ini, level 3 ini. Nah, itu ya kelihatan ya. Jadi di laporan itu nggak usah lengkap ya, dari abstrak itu nggak usah ada. Yang penting isi konsep yang nanti kalian tuh acuannya ke model programnya, ya, menjabarkan tentang apa ini program itu, ya kan. Kemudian karakternya bagaimana. Nah, itu ya, seperti itu. Jelas ya, Farhan? iya jelas Pak. Terima Nah, kasih Pak. nggak usah kayak laporan utuh, jangan ya. Bapak nggak mau kalau kayak laporan utuh. Yang penting deskripsi intinya. Misalkan begini, kalian gamesnya misalkan ngebuat untuk kayak game ini nih, kayak mengenalkan suatu objek pemetaan bumi misalkan ya. Jadi kayak puzzle misalkan ya. Nah, puzzle misalkan ada 3 level 1 itu mengenai konsep kata, misalkan menyebutkan kata pulau, ya ini Pulau Jawa. Kemudian nanti ada deskripsi letak petanya di mana, misalkan ya gamesnya itu terkait dengan pemetaan bumi. Nah, itu kan bertahap. Ya, jadi pertama itu si program tuh ngapain? Kelihatan dari apa nanti? Itu kan ada mode storyboard. Ya, Farhan ya? Iya Pak. Nah, storyboard itu menceritakan apa? Intinya game itu mengenalkan apa? Nah, jabarkan di situ. Ya kan? Kemudian nanti bagaimana si game itu bisa nanti diterapkan dalam sebuah model aplikasinya ya. Nah, misalkan rancangan pertama level 1 itu menceritakan bla 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 bla, level 2 bla bla bla, level 3 bla bla, nah gitu ya. Nah, kemudian dideskripsikan dan berdasarkan nanti hasil screenshot itu di laporan kayak gitu. Nah, nanti untuk objek realnya baru nanti bisa Bapak lihat nanti di hasil Google Drive-nya itu, hasil link keseluruhannya. Jadi ada model Excel-nya misalkan ya, paham seperti itu. Sesuai nggak dengan laporan gitu. Nah, itu Pak cek satu-satu. Ya, seperti itu. Walaupun Farhan nanti barengan aja sama Raka atau sama Mariani, misalkan barengan yang apa-apa, cuma nanti objeknya beda. Ya, misalkan Farhan tentang puzzle, Nang Mariani tentang misalkan pokoknya kan banyak tuh. Ya kan? Kayak pengenalan bangun ruang nih, dibikin animasi. Yang pertama, misalkan bangun ruang, sifatnya 2 dimensi, yang ketiga dimensi, menggunakan nanti nih, ini loh namanya balok, ini namanya tabung, ini namanya kerucut, ini prisma. Nah, itu kan bangun ruang, itu beda. Ya kan, tapi cara animasi kan sama polanya. Nah, itu kayak gitu maksudnya ya. Jadi nggak pure semua sama objeknya, beda-beda pasti ya. Nah, kayak gitu ya. Itu bebas, Bapak kasih kebebasan game mau apa, yang penting ada edukasinya begitu ya. Ini kan jadi tantangan tersendiri. Nah, ini kan nanti akan berjenjang ya. Ketika nanti kalian menghadapi yang namanya TA pun Pak Baliut, kenapa banyak yang bisa kalian pelajari loh, ya kan. Referensinya dari sekarang kumpulin. Nah, itu pentingnya Bapak kasih pembekalan ya.
dengan objek kata game, saya coba bikin games animasi ini. Kalian kan akan cari referensi banyak tuh. Selain dari modul, apa? Jurnal-jurnal, ya kan? Kemudian juga literatur penerapan aplikasi bagaimana. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya harus ada fenomena yang terjadinya apa kelihatan gitu. Kalian mau bentuknya tahapan mana? Atau kalian nanti mau merancangnya apa yang berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, itu idenya apa gitu. Ya, kebayang Farhan ya? Nah, jadi itu ya. Ada gambaran Farhan ya? Ada gambaran ya? Ya, ada Pak. Yang lain bagaimana? Neng, Mariani? Neng Mariani bagaimana? Bapak, Ahdiat bagaimana? Ya, silakan Neng. caranya mau tanya kalau misalnya gamenya itu harus 3 dimensi atau boleh 2 dimensi? Boleh 2 dimensi, ya penting kelihatan alurnya, ya polanya kelihatan gitu, ya. Jadi kan intinya apa? Kalian kan bisa nanti membedakan, ya konsep games yang menggunakan nanti pola gesturnya bagaimana. Kemudian kalau yang pakai pola button bagaimana, ya kan? Nah itu kan yang penting apa terlihat gitu, ya output itu polanya gitu, ya bebas gamenya mau 2 dimensi mau 3 dimensi yang penting nanti dari program itu kelihatan alurnya outputnya apa gitu, ya kan hasil yang diharapkan oleh user itu apa ketika game ini sudah jadi kan begitu ada feedbacknya ngerti nggak Neng? Ya Pak. Nah jadi nah itu akan ada nanti kan kayak gini kayak udah bikin games udah jadi nih ada bentuk feedback kan ya kan misalkan nantinya ya diharapkannya apa ketika game jadi kalian akan berjenjang ya jadi bisa kalian adopsi ke sebuah keilmuan baru Pak saya TA-nya udah terbayang bikin ini lebih enak tuh kayak gitu ya nah, nanti kan itu silakan nanti dipoles ya dengan apa fenomena yang muncul yang ada pada jurnal-jurnal yang sekarang lagi tren tuh apa begitu maksudnya ya karena ide itu nggak mudah Neng ya nggak gampang loh cari konsep namanya topik itu nggak mudah nah makanya ini penting dari sekarang apa kasih pembekalan ya supaya kalian lebih siap lagi nanti ya berapa semester lagi akan rasa ya taulah kalian misalkan 4 atau 5 semester lagi nah itu kan itu udah dapat dengan apa project sebenarnya ya masalah sebenarnya nah itu kan harus udah terbayang dari sekarang oh iya ya saya ini menguasai program ini saya ini menguasai ini nah kira-kira passion yang nanti kalian akan bangun tuh di mana kalau kamu muncul sekarang akan repot nantinya ya nah jadi hasil karya yang kalian sekarang buat ya, itu nanti akan jadi penemuan baru Bapak harapkan seperti itu tujuannya ya bukan semata-mata jadi pada satu puas saja selesai ya itu apa ada prosesnya tersendiri ya Bapak harapkan ini jangka panjang gitu ya jadi ada kepuasan tersendiri oh Pak ternyata saya berhasil begini-begini nanti itu akan jadi keilmuan baru diadopsi lagi digali lagi lebih dalam lagi ya misalkan yang bikin web boleh bikin web kalian ada TA-nya bikin web ya kan terlepas dari mata kuliah VR tapi tetap nanti fenomena yang muncul apa di web itu apakah sama nggak dengan nanti menggunakan web yang biasa itu kan harus ada perubahan ada perbedaan gitu ya karena nanti juga di situ apa kalian kan akan banyak masukan dari pihak internal perusahaan misalkan seperti itu ditanya sama perusahaan itu nanti output bagaimana bisa nggak bikin model begini bisa nggak bikin pola begini ya kalau nggak bisa menjabarkan kan lebih bagus kalau bisa menjabarkan apa bedanya yang udah ada itu yang repot ya, jadi berapa case judul aja ya kalau di perusahaan seperti itu langsung ke lapangan gitu ya nanti Farhan, Hadian juga Sonia juga aja ke lapangan mengecek langsung ini masalah ini nah dipilah-pilah gitu apalagi sekarang sudah era digital ya apakah sekarang perusahaan banyak yang konvensional ada tapi semuanya hampir berubah ke digital cuman yang kalian masih ide itu apa nah itu harus ketemu dari sekarang nah ini uniknya gitu nah itu contoh IoT udah banyak sekarang tapi yang betul-betul lagi tren yang belum bisa diterapkan tuh apanya nah IoT itu bagaimana polanya RFID misalkan Pak dibikin kartunya ya oke lah bikin RFID tapi bagaimana ada kelemahan nggak ada biayanya mahal siapa yang mau nanggung nah itu kan juga perlu penemuan-penemuan baru ya itu yang bisa dipikirkan dari sekarang gitu makanya Pak coba melatih ada suatu challenge ya ini untuk UAS gitu hal kecil UAS loh ini ya kalian dideskripsikan ya atau dijabarkan proyeknya sudah ada ini ada games ya boleh 2 dimensi buat 3 dimensi tapi terlihat
dari mulai kalian penelitian sampai nanti deskripsi program bagaimana, alurnya bagaimana, kemudian output yang dihasilkan itu apa. Itu kan dari sekarang dilatih. Nah, jadi pada saat kalian menghadapi yang namanya TA, udah terbiasa begitu. Ya, apalagi dia kan konsepnya apa? Objek sebuah program. Ya, apa seragamnya apa? Objek karya buatan kalian sendiri yang masih tipenya middle, yang middle. Nah, ini kan bisa jadi expert kalau kalian mungkin diperdalam lagi di perusahaan yang sebenarnya. Misalkan ada fenomena tentang kuliner misalkan. Nah, itu bagaimana polanya kalau lewat brosur? Wah, kan coba bisa kalian bikin segmen animasi, ya animasi kayak game ya. Tapi mirip seperti yang ada pada model di restorannya gitu ya. Tapi iklannya bagaimana? Nah, itu ya. Atau misalkan yang lain ya, misalkan tentang model kayak wisata misalkannya. Orang belum pernah ke wisata A, B, C. Tapi pengen tahu kan buat wisata pematangan ini loh minimal kayak gini. Nah, jadi itu penting ya. Jadi buat apa? Buat mengedukasi tempat wisata yang belum terjamah misalkan ya. Jadi sebenarnya Pak tour guide virtual begitu ya. Nah, itu kan juga penting ya dimiliki oleh pola-pola era sekarang gitu. Tapi kan kita sekarang udah banyak digitalnya gitu ya. Hampir semua konvensional sudah ya bisa dibilang masih ada cuman agak berkurang, agak tergerus dengan pola digital. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Jadi apa rasa untuk konsep UAS sudah jelas ya? Karena kan untuk dari waktu tidak lama lagi ya. Nah, jadi untuk minggu depan, nah sifatnya ada kuis dan e-learning ya dalam satu waktu bersamaan, cuman berbeda. Tidak ada beda jadwal sangat panjang ya. Cuman di hari yang sama. Jadi di konsep e-learning dan di pertemuan 11 kuis itu ya satu waktu ya, jadi ada durasi waktu untuk e-learning, ada durasi waktu buat kuis ya, seperti itu. Dan nanti di pertemuan 13-14 Bapak akan cross check one by one tiap mahasiswa ya, harus sudah punya konsep ide gambaran project yang akan dibuat gamesnya ya. Nanti Bapak akan berikan masukan atau feedback penting ya. Jadi Bapak minta ya dari sekarang itu sudah ada kerangkanya. Nah, nanti Bapak random ya, sekitar 2 minggu lagi ya, Bapak random dari pertemuan ke-13 ya, itu Bapak akan cross check setiap mahasiswa ya. Bapak ingin tanya satu progresnya bagaimana atau yang kalian hadapinya apa gitu, supaya nanti persiapan UAS lebih matang lagi, karena UAS ada susulan ya, UAS ada susulan. Jadi Pak minta nanti di pertemuan 13-14 kalian paparkan ya project yang udah kan garap, polanya bagaimana, kelihatan kan di situ, di screenshot ya, di layar, artinya apa, di share screen ya. Misalkan nanti Bapak akan coba nanya ke Iqbal, misalkan, Bal, coba tampilkan project kamu ya untuk persiapan buat game bagaimana, apa ya kamu yang lakukan dulu ya, boleh lewat PowerPoint ya, boleh PDF, penting ditampilkan dulu ya secara kerangkanya ya. Nah, gagasannya apa, bagaimana konsep pola gamesnya, kemudian nanti alurnya bagaimana, rencananya apa yang dibikin ya. Itu di pertemuan 13. Nanti 14-nya Bapak kan melihat minimal 40-60% ya, kesiapan nanti buat kalian dipresentasikan pada saat UAS. Mungkin presentasi 10 menit ya, atau paling cepat 7 menit anak ya. Misalkan Farah menceritakan konsep gamenya apa ini, kita kan lebih detail ya. Kemudian yang Iqbal nanti Pak tanya seorang-seorang ya pada santai di UAS ya. Kita ada UAS nanti virtual meeting yang menampilkan proyek yang kalian buat ya, itu termasuk nanti penilaian keaktifan, yaitu nanti UAS nilai final ya, yang menentukan nanti grade-nya atau NA-nya ya. Nah, itu ya, seperti itu. Ada lagi yang mau nanya barangkali, silakan ya, dirancang dari sekarang ya. Nanti pertemuan 13 Bapak ingin lihat case project one by one, misalkan yang kemarin ini sejauh mana sekarang tahapan gamesnya ya, kemudian polanya bagaimana. Nah, silakan ditanya jawab diskusi ya, Pak saya gini temukan dari referensi mana, tampilkan referensinya ya. Nah, itu oke, jelas ya. Jadi kalian punya apa, petanya, arahan petanya yang terkait dengan objek yang diteliti, seperti itu. Oke, ada yang mau nanya lagi barangkali? Izin bertanya, Pak. Silakan Iban. Nah, untuk aplikasi Unity sendiri itu bisa dikombinasikan dengan aplikasi lain nggak, Pak? Semisalnya kayak Photoshop, SketchUp gitu.
Soalnya kalau saya lihat dari tutorial itu banyak gitu. Ya bisa memang, bisa, bisa Pan. Oh gitu Pak. Iya, Oh ya. iya, makasih ya Hanya Pak. untuk desainnya aja tapi ya Pan. Kalau untuk secara simulasinya kan itu di Unity itu ada polanya. Dia kan nanti nyambungnya kan ke konsep apa kayak VR sendiri, terpisah gitu. Ya kalau untuk desain skema itu kan bisa lewat namanya objeknya pakai Photoshop. Ya, tapi kalau untuk objek nanti utuhnya, filenya kan nanti hanya pakai Unity aja, gitu kan? Ya, Oke, baik Pak. Baik, terima kasih ya Pak. gitu. Oke, ada lagi yang lain silakan. Jelas? Oke, Kalau dari saya udah cukup, Pak. yang lain bagaimana? Yang lainnya? Apa nanti paling cross check ya di pertemuan 13. Bapak ingin semua tampilkan. Ya, jadi tiap mahasiswa nanti Bapak apa namanya? Random ya. Misalkan Bapak langsung nanya misalkan kita, "Git, buka tampilan kamu pokoknya seperti apa?" Nah, biar Bapak tahu ya, yang kalian pakai itu nanti apanya. Ada kesulitan di mananya aja kan kelihatan gitu. Ya, biar Bapak tahu nanti untuk ini persiapan matang buat UAS gitu. Penting apa aja punya gambaran ya. Nah, nanti misalkan jabarkan di situ, Pak, desain saya bagian begini, apakah masuk apa, apalagi gimana? Itu kan udah diskusi sih, ya. Penting buat didiskusikan. Kalau diskusi gitu ya akan ketemu solusinya, ya. Oke, baik, kalau sudah cukup jelas, mari kita masuk ke tahap absensi, ya. Oke, dari awal, Ade Chandra ada. Kami minta Hadir semuanya on Bapak. cam. Kami minta semuanya on cam. Ya, 2 Di menit. warung Pak. 2 menit on cam, ya. Yang penting on cam dulu. Mau di warung, mau di jalan, yang penting on cam dulu. Sebentar, 2 menit, ya. Supaya meyakinkan kalian ikut mata kuliah Bapak, ya. Oke, Aditya Ridwanullah. Hadir Pak. Oke, ikut. Diat Cuhendar. Hadir Pak. Diat. Oke. Kemudian ada Agam. Agam ada. Ya, Agam tidak ada. Oke, kemudian Agung. Adi Prasetyo. Hadir, Pak. Oke, kemudian berikutnya Alia Rahmawati. Hadir, Pak. Oke, nanti juga Alia Bapak tanya ya 2 minggu ke depan itu nanti progres kesiapan kamu terkait dengan proyeknya ya supaya kamu lebih mantap lagi ya. Oke, Arif Novandi. Hadir Pak. Oke, sama juga Arif. Semua tanya nanti persiapan nanti ya ketika kalian ngebangun objek rancangan aplikasi itu ya sejauh mana nih penguasaannya? Ya ada kesulitan nggak di mananya? Nah, itu Bapak coba ingin tahu itu ya. Oke, Dede Rosidin. Hadir Pak. Dede tidak ada. Oke, Hadir, Pak. Desti. Oke, Rosidin hadir. Desti ada. Hadir, Pak. Oke. Dede Rosidin hadir Pak. Ya, oke, Dede Rosidin ada, Desti juga ada ya. Kemudian Diki Abinur. Hadir Pak. Oke, Pak Minto on cam ya. 2 menit aja. Udah on cam ya udah tinggal tutup lagi ya. Seperti apa kelihatan di situ pastikan kalian hadir. Oke, Wiki. Hadir Pak. Oke. Kemudian Fadilah Fajri. Tidak ada. Oke, Fahri Alfarizi. Hadir Pak. Oke. Kemudian Farhan. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Gagan. Gagan Pandu. Hadir Pak. Oke. Kemudian Gita Erika Suci. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Helena. Ada Helen. Hadir, Pak. Kemudian Ipan. Hadir Pak. Oke, on cam ya, bagus. Kemudian Irfan Mustafa. Hadir Pak. Oke, bagus.
Yang udah on cam langsung tutup aja nggak apa-apa. Yang penting Pak udah tahu itu hadir. Ya. Oke, Mary, ada Mary. Hadir, Pak. Kemudian Mila Kresna, ada Mila Kresna. Hadir, Pak. Oke. Mary hadir, Next. Pak. Mila Meliana Fitri. Hadir, Pak. Muhammad Rizky Subagja. Hadir, Pak. Oke, kemudian Muhammad Iqbal Al-Farizi. Hadir, Pak. Oke, kemudian Muhammad Agyar. Hadir, Pak. Oke, good. Kemudian berikutnya Muhammad Sukmariza. Hadir, Pak. Muhammad Hadir. Sukmariza, oke. Kemudian Muhammad Dika Fadlan. Hadir, Pak. Oke, good. Kemudian Naufal Zaki, ada Naufal? Oke, good. Kemudian Neng Mariani, ada? Oke, ada ya. Oke, kemudian Rahadian Muhammad Nur Hakim, ada Rahadian? Tidak ada Rahadian. Oke, kemudian Rahma Salsabilah. Hadir, Pak. Hadir. Oke, kemudian Raka Zela Fahoyan, ada Raka? Hadir, Pak. Oke, kemudian Regi Gusta, ada Regi? Regi hadir, Pak. Oke, kemudian Rian Okta, tidak ada. Rian Okta. Rifki Aditya Nugraha, ada Rifki? Rifki hadir, Pak. Oke, good. Kemudian Riki Alparisi. Riki Alparisi hadir, Pak. Oke. Kemudian Sandy Arifin. Hadir, Pak. Oke, kemudian Siti Mariam ada? Hadir, Pak. Oke, good. Kemudian Sonia Laira, ada Sonia? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Tatan Tanuwijaya. Hadir, Pak. Oke. Dan kemudian Teguh Himanda ada? Hadir, Pak. Oke. Good. Tio Lutfi, ada Tio? Tio hadir, Pak. Ya, good. Nah, baiklah, absensi Bapak lakukan ya. Nanti minggu depan ya pada saat e-learning dan quiz Bapak rekap ya. Nanti Bapak akan share ya terkait nanti kehadiran yang sudah berjalan ya dari pertemuan 8 sampai pertemuan ke-12. Ya, Bapak akan coba rekap, nanti kan kelihatan ya. Sekiranya nanti di pertemuan berapa yang nggak hadir dan itu kenapa. Ya, nanti bisa kalian juga melihat ya. Nah, itu penting nanti kan kalau namanya UAS ya, itu kan closingnya itu di pertemuan 14 itu sudah terekap ya. Jadi artinya nanti kalian ya bisa ada tahu ya, bisa tahu informasi kehadiran kalian itu berapa persennya ya. Nah, itu nanti berpengaruh juga apakah tahu sekalian nanti dicekal atau lolos ya untuk diikuti UAS ya. Nah, itu penting ya. Jadi namanya kehadiran itu walaupun nggak seberapa tapi sangat berpengaruh ya, poinnya itu sangat gede banget ya, karena kan seterusnya bisa cekal atau nanti juga ya intinya nggak bisa ngikutin UAS atau alias nanti harus mengulang mata kuliahnya ya. Cuman kalau dari segi yang pada sekarang ini so far nggak ada masalah ya. Cuma ada beberapa yang nanti mungkin itu bisa tahu yang statusnya lewat nanti info dari akademik ya. Oke, lagi yang mau nanya barangkali sebelum Pak akhiri, kira-kira silakan yang mau nanya-nanya lagi, silakan ya. Jelas ya, sesuai dengan waktunya ya. Jadi minggu depan kalian hanya quiz dari learning ya, nanti pertemuan 13 silakan nanti kalian paparkan ya mengenai proyek yang sedang berjalan ya. Nanti final polesnya di pertemuan 14 itu nanti Bapak udah lihat minimal 60% deskripsi proyek yang ingin kalian buat pada saat di UAS ya, apakah nanti masuk tidak ya ke model polanya ya kan, apakah sesuai atau tidak ya, nanti di pertemuan 14 akan kelihatan. Nah, itu bahasan terakhir ya. Nanti pada saat UAS silakan nanti dipresentasikan maksimal 7 menit tiap orang ya, memaparkan isi proyek yang udah kalian buat seperti itu. Oke,
Ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau sudah cukup jelas, Bapak akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari sekarang dipelajari. Nanti kalau ada yang mau tanyakan, silakan bisa open chat ya.